Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari dengan NPM 2020 Di sini saya akan menceritakan tentang organisasi pramuka dan sedikit pengalaman mengenai organisasi pramuka. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas menyimak atau berbicara. Sejarah kepramukaan di dunia. Robert Stephen-Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell adalah seorang yang pertama kali mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan Boy Scout. Ia adalah seorang mantan tentara asal Inggris yang sejak kecil sangat menyukai kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Kebiasaannya merangkum pengalaman dalam latihan kepanduan menghasilkan sebuah karya buku yang berjudul Scouting for Boys. Robert Baden-Powell kemudian mendirikan suatu organisasi kepanduan khusus perempuan. Pada tahun 1918, ia mendirikan organisasi Rover Scout untuk penegak usia 16 sampai 20 tahun. Kegiatan organisasi ini dan juga buku kepanduannya akhirnya mendapat perhatian di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia yaitu dimulai dari perkembangan pramuka Indonesia yang terjadi pada 3 periode. Yang pertama mulai dari masa penjajahan Belanda, yang kedua masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga pasca kemerdekaan Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961, merujuk pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961, tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka. Organisasi kepanduan ini kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada 14 Agustus 1961, tak lama setelah Presiden RI memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui Kepres RI nomor 448 tahun 1961. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus dianggap sebagai hari lahir tahun Gerakan Pramuka dan diperingati hingga detik ini. Pramuka merupakan wadah proses pendidikan nonformal dalam pembentukan karakter generasi bangsa yang dilaksanakan di Indonesia. Mereka memiliki ketangguhan, keberanian, memiliki kepribadian baik dan aktif dalam pembangunan di masyarakat. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Organisasi kepanduan yang penting menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak dan pemuda agar mereka memiliki ketangguhan, memiliki kepribadian yang baik, dan aktif dalam pembangunan di masyarakat. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Di Indonesia, gerakan ini diperkenalkan secara resmi pada 4 Agustus 1961 oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Kegiatan pramuka mengambil lokasi outdoor atau alam terbuka. Para peserta melakukan aktivitas yang sehat, menyenangkan, mendidik, dan terarah. Semua berdasarkan metode dan prinsip kepramukaan. Di dunia pramuka, kita akan menemukan beberapa kode kehormatan berdasarkan anggaran dasar pramuka, berisi satya atau janji serta dharma atau ketentuan moral. Penggolongan kode kehormatan berlandaskan pada beberapa faktor seperti kondisi jasmani, rohani, dan usia. Dalam organisasi pramuka tentunya tidak lepas dari pengalaman berorganisasi. Salah satu pengalaman yang saya miliki di organisasi pramuka yaitu ikut serta dalam perkemahan pramuka nasional. 4 tahun yang lalu merupakan pengalaman yang tak pernah terlupakan bagi saya, yaitu mengikuti perkemahan pramuka madrasah nasional atau yang disingkat PPMN. Adalah kegiatan nasional yang diselenggarakan di Pantai Liang, Pulau Ambon yang menjadi tuan rumah tersebut adalah Provinsi Maluku.
Kesempatan yang luar biasa bagi saya karena tidak semua orang dapat mengikuti perkemahan ini. Saya salah satu peserta, sedikitnya 3.000 peserta dari 30 provinsi yang diberi kepercayaan dari sekolah dan mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini mengajarkan saya untuk hidup mandiri di sekelilingi orang-orang yang tidak saya kenal, mempunyai banyak teman baru dari berbagai daerah seperti Papua, NTB, NTT, dan berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Demikian sedikit cerita tentang pengalaman saya mengikuti organisasi pramuka. Masih banyak kegiatan kepramukaan lainnya yang saya ikuti, tetapi belum dapat saya sampaikan. Terima kasih.